Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan membahas angka kredit guru berdasarkan hasil PKG atau penilaian kinerja guru. Guru terdiri dari 3 jenis, yaitu guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru bimbingan dan konseling. Pada penghitungan angka kredit dan formatnya sama, hanya yang membedakannya adalah deskripsi tugas guru tersebut. Pada guru mata pelajaran, deskripsi tugasnya, proses pembelajarannya adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Sementara pada guru bimbingan dan konseling, pada pelaksanaan proses pembimbingannya adalah merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Jadi yang membedakannya adalah pada kata pembelajaran dan pembimbingan. Untuk guru kelas dan guru mata pelajaran dibuat kata pembelajaran, sementara untuk guru bimbingan dan konseling diganti menjadi pembimbingan. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah berdasarkan indikatornya. Guru bimbingan dan konseling, indikator atau kompetensinya terdiri dari 17 kompetensi guru. Sementara guru kelas dan guru mata pelajaran kompetensinya ada 14. Di sini di layar adalah contoh format angka kredit penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling. Pada contoh ini, pangkat dan jabatannya adalah pangkat dan golongannya penata muda 3A. Ketika si penilai menilai kinerja guru tersebut, pada contoh ini, guru tersebut mendapatkan 52 hasil PKG-nya. Hasil PKG ini dari mana didapatkan? Ini didapatkan dari hasil penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh penilai. Penilaian kinerja dilakukan 2 kali, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, ketika penilaian di awal, si penilai membuat janji atau kontrak kapan dilakukannya penilaian kinerja. Kemudian setelah itu dilakukan penilaian, maka si penilai menerangkan dan berkomunikasi kepada guru yang dinilai mana-mana poin yang harus ditingkatkan dan sebagainya. Kemudian di akhir penilaian kedua, maka dilakukan lagi penilaian untuk menilai apakah penilaian yang pertama akan meningkat lagi ketika dilakukan penilaian berikutnya. Nah, pada contoh ini si guru tersebut mendapatkan poin 52 hasil PKG-nya. 52 ini kemudian kita konversi ke nilai PKG guru. Dari mana didapatkan? Bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya adalah nilai PKG adalah nilai PKG per nilai PKG tertinggi dikali 100. 100 ini sudah ketentuan. Kemudian hasil tersebut dibuat 52 per 68 dikali 100. 52 didapatkan dari hasil yang didapatkan si guru tersebut ketika si penilai menilai kinerjanya. 68 ini didapatkan dari nilai tertinggi PKG seorang guru bimbingan dan konseling. Kompetensi guru BK itu ada 17. 17 dikali 4 berdasarkan poin-poin indikator tertinggi adalah 68. Kalau guru mata pelajaran adalah 14 dikali 4. Nah, pada rumus ini 52 per 68 dikali 100 hasilnya 76,47. Kemudian nilai 76,47 tersebut dikonversikan lagi ke dalam skala persentase. Nah, persentasenya
didapatkan 100% pada contoh. Dari mana dapat 100 ini? Ini dari 76,47 berada pada rentang 100. Kemudian kategorinya dalam sebutan bayi pada contoh. Bayi ini didapatkan dari hasil atau ketentuan yang sudah ditetapkan pada peraturan tersebut. Dikategorikan ada kategori kurang, kategori sedang, kategori cukup, kategori bayi, dan kategori amat baik. Jadi 76,47 itu berada pada kategori baik sebutannya dan 100%. Kemudian kita masuk kepada penghitungan angka kredit setahun dari guru tersebut. Rumusnya adalah AKK dikurang AKPKB dikurang AKP dikali JM per JWM dikali NPK per 4. 4 ini asalnya dari ketentuan pada permen tersebut. Dan ini ada kita masukkan ke dalam soal pretest kemarin. AKK adalah angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif ini adalah angka kredit yang harus dikumpulkan seorang guru dari suatu masa agar guru tersebut bisa naik pangkat. Misalnya pada contoh adalah golongan 3A. Golongan 3A menuju ke 3B, angka kredit kumulatifnya itu adalah 50. Nah, jika golongan 4A ke 4B, angka kredit kumulatifnya adalah 150. Jadi, kalau 3A ke 3B adalah 50. Kemudian, AKPKB adalah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini terdiri dari pengembangan diri, karya tulis dan publikasi ilmiah. Kemudian AKP. AKP ini adalah angka kredit penunjang. Ini didapatkan dari 10% dari AKK dikali JM per JWM dikali NPK per 4. Nah, kita buat pada contoh AKK adalah 50, tadi 50 sudah saya terangkan berasal dari angka kredit kumulatif 3A ke 3B harus mengumpulkan 50 minimal. Kemudian AKPKB itu ada 3 di contoh dan 0 didapatkan dari seorang guru penata muda 3A menuju ke 3B. Pengembangan dirinya wajib itu adalah minimal 3, karya tulis ilmiah dan publikasi ilmiahnya 0. Makanya dibuat rumusnya 3 dikurang 0. Kemudian dikurang 5 AKP. 5 ini dari mana didapatkan? 10% dari AKK. Kemudian jam wajibnya 150 dan 100 jam wajib mengajarnya 150. Ini pada contoh ini adalah guru bimbingan dan konseling yang mengampu siswa binaan 150 siswa binaan per tahun per jam wajibnya 150. Pada peraturan pemerintah, jam wajib mengajar guru bimbingan konseling adalah mengampu minimal 150 siswa binaan dan maksimum 250 siswa binaan dikali 100%. 100% ini adalah NPK yang didapatkan dari hasil konversi persentase. Per 4 hasilnya adalah 10,5. Bapak Ibu, untuk golongan 3A menuju 3B, angka kreditnya 1 tahun itu adalah 10,5. Dengan ketentuan yang pertama, guru tersebut mengajar atau mengampu siswa binaan pada jam wajib mengajar pada rentang 24 sampai 40 jam per minggu.
atau 150 sampai 250 siswa binaan per tahun. Nah, jika di luar rentang tersebut, maka rumusnya menjadi contoh. Jika guru mata pelajaran mengampu 20 jam per minggu, maka rumusnya adalah menjadi 20 per 24. Kenapa 24? Karena wajib minimumnya adalah 24. Nah, Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang angka kredit guru berdasarkan hasil penilaian kinerja. Terima kasih.